Itu hanya Pak Gabriel melihat situasi terjadi di Nusa Tenggara Timur semata atau hampir merata di Merata. Tapi mengapa perlu NTT? Karena NTT ini peti jenazahnya terus berdatangan dan ini 67 ini itu dugaan kuat kita adalah Selamat datang di podcast Orang Kita, episode ke-7. Kita berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang, human trafficking. Setelah 6 episode kurang lebih berbicara tentang pro kontra pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, saatnya kita jeda sejenak untuk isu Provinsi Flores. Kita beralih salah satu topik yang cukup penting bagi kita masyarakat Toba Mora, isu human trafficking. Kita tahu dalam data terakhir, di 6 bulan terakhir, setidaknya 67 jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur dibawa ke Indonesia. Mayat-mayat datang dalam kargo. Harkat dan martabat manusia dipertanyakan sejauh mana peran pemerintah, peran swasta dalam mengurangi, memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kita bersyukur di masyarakat NTT ada satu tokoh, seorang tokoh yang cukup dikenal sebagai Ketua Dewan Pembina Advokasi Hukum dan HAM di Padma Indonesia, Bapak Gabriel Goa. Beliau sangat tertarik, antusias mengurusi berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, berkaitan dengan masalah harkat dan martabat manusia. Kita bersyukur Pak Gabriel Goa datang di episode kita kali ini. Selamat siang Pak Gabriel. selamat siang dan kami bangga karena ada podcast Orang Kita dan bukan kita orang kita ini untuk bisa mengangkat harkat dan martabat orang kita tidak lagi menjadi terpuruk tapi menjadi SDM unggul. Terima kasih Pak Gabriel. Jadi para penonton pemirsa sekalian, 67 jenazah dalam 6 bulan terakhir. Kita miris, kita prihatin. Tapi kita sebagai manusia harus ambil tindakan. Kita dalam podcast kali ini mencari solusi terbaik. Apa yang dilakukan? Kita sudah punya regulasinya. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Apakah regulasi belum cukup? Kita bertanya kepada Pak Gabriel. Pak Gabriel, Undang-Undang 21 sudah cukupkah mewadai kepentingan kita dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang? Saya kira kalau hanya sekedar undang-undang itu hanya formalitas, tapi perlu ada langkah konkret. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Pak Presiden sendiri punya tekad untuk mencegah, tapi juga sekaligus memberantas melalui apa? Melalui Perpres. Karena ada undang-undang, di bawahnya kan ada PP, ada juga operasional melalui Perpres. Perpres nomor 22 tahun 2001 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Tapi gugus tugas ini, oleh Perpres ini, itu mati suri di level eksekusi. Maka ini tambah maraknya praktek perdagangan orang. Mengapa ini terjadi? Karena Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah kantong migrasi, itu sangat rentan, termasuk NTT, untuk di-traffic. Karena mereka melihat ada sebuah badan yang namanya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, tapi badan ini kan tidak bergerak. Maka ini memberi ruang kepada mereka untuk melakukan traffic sebanyak-banyaknya dengan berbagai modus operandi. Misalnya dengan bujuk rayu, iming-iming untuk berangkat ke luar negeri ataupun di dalam negeri itu sendiri. Ini yang Pak Presiden, Pak Jokowi tegas, perlu Perpres, tapi tidak ada eksekusi karena ketua hariannya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam praktek kayak narkoba maupun perjudian, itu salah satunya juga nanti ini adalah human trafficking, TPPO ini, ada backing. Backing ini oknum
bisa dari birokrasi, bisa juga dari aparat penegak hukum sendiri, maupun dari pihak kaum kuat kuasa dan kuat modal. Artinya ada mafioso di sini. Ada mafia, karena ini bisnis yang menggiurkan, mendatangkan uang. Selain bisnis senjata, narkoba, dan juga ini sekarang perdagangan manusia. Karena perdagangan manusia tidak hanya sebagai untuk jadi pekerja atau budak, tapi juga melihat untuk organ-organ tubuhnya bisa untuk dijual dan sangat mahal. Karena ini sangat menjanjikan dan menggiurkan. Dan mengapa targetnya Indonesia? Karena khusus perempuan, perempuan. Dan di Indonesia ini mereka melihat bahwa perempuan Indonesia itu orangnya sehat. Sehat, semua organ tubuhnya juga sehat, dan tidak terindikasi HIV/AIDS maupun narkoba. Maka ini organ tubuhnya ini, termasuk nanti untuk sel puncanya itu, perempuan Indonesia itu sangat diincar. Itu yang diperjualbelikan. Itu yang diperjualkan nanti terkait dengan organ tubuh. Nah, ada juga modus lain adalah karena udah tujuan pariwisata, itu akhirnya eksploitasi seksual untuk eksploitasi, maksudnya human trafficking khusus untuk eksploitasi seksual. Jadi misalnya NTT dulunya adalah daerah pengirim terkait dengan migran, tapi sekarang juga menjadi tujuan untuk eksploitasi tujuan seksual. Maksudnya? Yaitu ke Labuan Bajo kah? Labuan Bajo, termasuk Maumere dan yang lainnya. Artinya para pekerja migran yang dari awal disasarkan bekerja di Malaysia atau di kota-kota lain, kemudian belakangan ini justru itu yang dari NTT. Ya. Maka yang sasaran untuk ke traffic ke NTT dengan tujuan seksual, eksploitasi seksual itu adalah anak-anak dari Jawa Barat. Oke. Bahwa mereka akan dipekerjakan di destinasi pariwisata premium Pelabuhan. di NTT. Nah, ternyata ini mereka justru anak yang soleha dan baik-baik ternyata dijerumuskan ke tempat-tempat itu dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Nah, ini yang menjadi juga ancaman. Maka Indonesia dikatakan darurat human trafficking karena dia tidak hanya sebagai pengirim, tapi sekarang juga menjadi penerima. Nah, itu misalnya dari yang konflik kayak Ukraina, terus yang juga dari Timur Tengah. Timur Tengah ini mereka anak-anak dari Maroko yang ditraffic ke Indonesia untuk tujuan seksual. Tapi bukan keinginan mereka. Mereka yang diiming-imingi nanti ada dapat gaji besar, kan akan menuju ke daerah Islam terbesar di dunia, ternyata itu menjadi korban human trafficking. Selain itu Amerika Latin dan yang lainnya ke Indonesia. Nah, kita keluar tuh umumnya, kalau dari NTT umumnya ke Malaysia. Nah, karena untuk di sawit dan yang lainnya, atau pembantu rumah tangga. Tapi yang dari Jawa dan yang itu tujuannya ada eksploitasi seksual juga ke sana. Dan untuk anak-anak Dayak, itu untuk modus operandi pengambil pesanan ke Taiwan dan Cina. Nah, itu mereka incar Dayak karena putih kayak atau mereka kayak Chinese, Tionghoa. Begitupun di daerah-daerah Tionghoa yang miskin, itu pun di traffic kayak di Singkawang maupun nanti juga di daerah Kuningan, Jawa Barat dan juga di Sukabumi. Jadi modus operandi tadi pertama mengiming-imingi calon pekerja tadi dengan bekerja di luar negeri akan gaji besar dan lain-lain, tapi senyatanya nanti ada yang memang dipekerjakan di tempat yang pas, ada yang kemudian diperjualbelikan dalam konteks human trafficking, yang kemudian pada akhirnya eksploitasi seksual, kemudian jual beli organ tubuh. Selain itu adalah sekarang kan dengan scam judi online. Karena Indonesia punya aturan tidak boleh ada perjudian, maka dari sini untuk di traffic ke Filipina dan juga ke Kamboja dan Myanmar untuk scam namanya judi online. Nah, mengapa Indonesia jadi sasaran? Memang dan ini tidak mengenal dia kurang pendidikan. Ini justru anak-anak milenial jebolan S1, S2. Karena iming-iming gaji tinggi nih. Lalu mereka artinya mereka direkrut dari Indonesia termasuk NTT. Itu tidak merekrut langsung, melalui tawaran di medsos. Nah, ini kan sudah modusnya berubah. Betul. Mengapa tadi
Undang-Undang 21 tahun 2007 perlu direvisi. Karena modus operandi sekarang makin canggih. Karena ini sudah era digital, penawaran pun lewat digital. Tidak lagi orang datang merayu, oh kamu nanti berangkat langsung ke rumah, tidak lagi. Melalui scam tadi di video ataukah di medsos atau MyChat. Nah itu, ini yang terjadi. Artinya mereka kemudian dirayu melalui media sosial untuk bekerja di luar negeri. Termasuk Philippines. Kemudian di Filipina tadi mereka... Filipina nanti itu hanya tempat. Kalau diketahui nanti akan pindah lagi ke tadi Kamboja, Myanmar. Nanti dari sana mereka yang kerja itu di IT semua. Maka ini penting juga sosialisasi melalui podcast seperti orang kita ini supaya masyarakat sadar, terutama kaum milenial, bahwa mereka sekarang sudah berubah juga modus operandinya mengikuti era digital. Nah, jadi mereka ini direkrut dan berangkat kena gaji tawaran gaji iming-iming gaji tinggi. Ternyata di sana memang di sebuah tempat yang bagus dan mereka akan melakukan yang nama promosi judi online dengan sasaran targetnya adalah Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia gitu seperti menggunakan bahasa Indonesia karena kliennya itu Indonesia yang mau disasar untuk dijadikan objek eksploitasi karena untuk kita transfer duitnya untuk judi online. Judi online itu orang tanpa berasa bahwa ini melakukan dosa, tidak. Yaitu apa? Misalnya pertandingan sepak bola dunia, mau for setengah, mau satu, masukin tawaran dong. Oh ini nanti siapa yang tendang terbaik ini? Nah, itu penawaran inilah kejar. Dan inilah kita harus kasih keluar uang. Tanpa orang sadari bahwa ini scam judi online yang ada yang dinikmati oleh para mafia human trafficking ini. Jadi makin luas sasaran, skema, kemudian modus operandi sehingga kemudian Pak Gabriel dan kawan-kawan di Padma, di aktivis pejuang pegiat ini melihat bahwa salah satu kelemahan di regulasi Undang-Undang 21 ini yang masih... Jadi salah satunya. Dan memang yang paling utama itu bukan di penanganan hukumnya. Yang utama adalah pencegahan. Oke, pencegahan seperti apa ideal untuk kemudian bisa mengurangi? Pencegahan dan kita strategi advokasi baru. Nah, misalnya di Nusa Tenggara Timur ataukah dari Indonesia, ya kita dorong melalui tokoh-tokoh agama. Tokoh agama untuk melalui misalnya mimbar di gereja atau di masjid untuk menyampaikan ini ada bahaya yang akan melecehkan harkat dan martabat manusia melalui namanya human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang. Tapi untuk buat efek jerah bagi mafianya ini, maka perlunya dan kita bersyukur Pak Jokowi keras, tegas di sini dengan peristiwa Romo Pascal yang dikriminalisasi karena dia mau membongkar jaringan mafia human trafficking di Batam, Kepri. Inilah menjadi atensi nasional. Presiden akhirnya juga mendorong melalui ASEAN karena sudah ada lintas bukan Indonesia saja, lintas ASEAN, yaitu di Labuan Bajo supaya semangat bersama untuk human trafficking. Khusus untuk nasional itu pencegahan itu misalnya Nusa Tenggara Timur dan kami sudah coba berkoordinasi dengan Komnas HAM bahwa di NTT ada pelanggaran HAM, yaitu apa? Pemerintah dalam ini provinsi dan kabupaten kota melakukan pembiaran terjadinya maraknya human trafficking. Ada pembiaran dari Pemda? Ada pembiaran. Itu pembiaran itu. Mengapa dikatakan pembiaran? Pembiaran kenapa? Dia tidak mendirikan namanya Balai Latihan Kerja. Dan juga layanan terpadu satu atap sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Maka kita tidak boleh menyalahkan pekerja itu sendiri. Yang disalahkan adalah dalam hal ini negara. Artinya Pak Gabriel melihat bahwa pangkal dari semua human trafficking ini adalah kemiskinan yang membelenggu kita di NTT sehingga kemudian pemerintah tidak hadir dalam bentuk lembaga kerja dan lain-lain sehingga kemudian human trafficking muncul dan ini peluang karena mereka lihat ini lemah maka mereka ambil, apalagi tidak ada langkah konkret dari gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Itu hanya di Perpres, sedangkan Pergub dan peraturan bupati tidak ada di NTT. Kalaupun ada hanya sekedar lip service saja. Itu hanya Pak Gabriel melihat situasi terjadi di Nusa Tenggara Timur semata atau hampir merata di merata. Tapi mengapa perlu NTT? Karena NTT ini
peti jenazahnya terus berdatangan, dan ini 67 ini itu dugaan kuat kita adalah TPPO, korban TPPO. Betul, itulah mengapa salah satu singkatan dari NTT selain Nusa Tenggara Timur Nusa ada Tertinggi Trafficking. Nusa Tertinggi Trafficking. Ya. Itu benar fakta itu? Benar itu, dan ini bisa kita buat solusinya. Solusinya apa? NTT perlu belajar dari misi, maksudnya, dan Zending. Misi maksudnya misi Katolik, dengan Zending Kristen Protestan. Yaitu apa? Pada saat para misionaris kan tidak langsung mengajarkan mereka langsung agama, kan tidak. Yaitu mempersiapkan SDM-nya untuk di vokasi-vokasi. Vokasinya apa? Ada pertanian, peternakan, dan juga bengkel besi dan sebagainya kan disiapkan. Dan ini yang tidak dilanjutkan oleh pemerintah dalam hal ini. Itu untuk pencegahan apa yang sudah mereka balik dari? Itu maksudnya pencegahan. Kalau mereka ini disiapkan di Balai Latihan Kerja, terus juga nanti diberangkatkan secara resmi melalui Latihan Terpadu Satu Atap, maka SDM kita, maka kita perlu rebranding SDM NTT. Maka yang mereka pergi tidak lagi menjadi korban human trafficking, tapi mereka diurus secara betul. Dan ini negara hadir. Artinya ketika ada Balai Latihan Kerja, pemerintah hadir, kemudian sumber daya kita sumber daya yang qualified, sehingga mereka dikirim dan kemudian di sana mendapatkan pekerjaan yang layak, yang mereka tidak dibodoh-bodohin, tidak dijual-jualin. Jadi contohnya ini, SDM yang terbaik di Indonesia, pekerja migran Indonesia yang terbaik di Indonesia adalah dari NTT. Kenapa? Karena mereka yang bekerja di sektor keagamaan dan pendidikan. Yaitu sebagai misionaris. Itu ada di seluruh dunia. Betul. Itu masuk kategori pekerja migran Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang kita. Karena mereka masih warga negara Indonesia. Betul. Dan ini. Dan kalau ini disiapkan, contoh mau ditempatkan ke Amerika Latin, atau ke negara-negara di Afrika, kan harus belajar. Selain bahasa Inggris, ada juga bahasa Spanyol, ada juga bahasa Portugis, dan ada bahasa Perancis. Dan mengapa adik-adik kita yang ada mau berangkat, dia misalnya nanti mau ke Hong Kong, mau ke Taiwan, mengapa tidak disiapkan untuk belajar Mandarin? Dan ini sebenarnya kolaborasi bisa terjadi antara pemerintah dengan lembaga agama. Nah, misalnya susteran di Flores, SSPSI, mereka yang mengelola Balai Latihan Kerja. Tapi layanan terpadu satu atap supaya ada paspor, dan mereka ada pemeriksaan kesehatan, semua asuransinya dan sebagainya disiapkan, namanya layanan terpadu satu atap. Itu di undang-undang sudah diatur. Tapi di NTT ini belum berjalan. Tempat lain sudah jalan. Memang gereja harus hadir karena nilai-nilai Kristiani kita mengajarkan bahwa manusia adalah citra Allah, imago Dei, harkat dan martabat manusia harus diutamakan. Tapi ketika tadi di Nusa Tenggara Timur belum ada nampak peran gereja, seperti apa seharusnya kolaborasi antara negara dan gereja? Ya, jadi ini sebenarnya langkah proaktif. Kalau saya gubernur atau bupati, saya akan undang lembaga agama, mari kita carikan solusi ini bersama. Karena perlu diingat, ada sekolah vokasi terbaik itu ada di NTT. Seminari? Selain seminari itu untuk bidang keagamaan dan pendidikan, nanti juga bisa juga di bidang teologi dan sebagainya ada. Tapi misalnya vokasi pertanian di NTT itu ada, yaitu di Timor, Sumba, dan Flores. Itu vokasi pertanian terbaik. Itu punya gereja. Mengapa lembaga agama apa yang ada ini tidak diajak oleh pemerintah membantu menyiapkan? Terus sekolah-sekolah perawat untuk kesehatan, termasuk di Sumba namanya sekolah pariwisata, sekolah hotel Sumba. Itu yang dikelola oleh swasta di Sumba. Inilah yang terbaik. Dan mengapa kita tidak perlu untuk NTT, kita perlu Balai Latihan Kerja yang profesional, itu 2 di Flores, 2 di Timor, dan 1 di Sumba. Ini menarik Pak Gabriel. Salah satu tantangan kita di Nusa Tenggara Timur di Floba Mora Tercinta adalah bagaimana tamatan-tamatan sekolah tinggi perawat, bidan dianggap nganggur. Mereka kadang-kadang hadir atau lulus, kemudian menjadi honorer di rumah sakit umum daerah kita dengan honor sebesar 200.000 karena rumah sakit kita terbatas.
Sedangkan lulusan perawat, lulusan bidan sangat banyak. Padahal dengan konteks yang tadi Pak Gabriel sampaikan, sejatinya mereka bisa dilatih lebih khusus lagi, spesialis lagi untuk dikirim menjadi perawat di Filipina, menjadi perawat di Malaysia. Seperti Jadi itu. peluang ini begini, bursa pasar internasional ada. Oke. Jadi kita punya keuntungan Nusa Tenggara Timur ini, misionaris ada di seluruh dunia. Betul. Ini bisa menjadi bank data untuk jejaring. Kalau saya gubernur atau bupati, ini modal. Bonus demografi yang luar biasa, yaitu apa? Belajar dari Filipina. Filipina itu kan bisa bahasa Inggris. Betul. Nanti dia keluar, tapi misionarisnya kurang. Kita ini ada. Maka adik-adik kita ini yang disiapkan dari sana, nanti bisa kontak. Dia ke negara mana? Selain perwakilan RI, tapi dia juga perlu pendampingan rohani dari para pastor suster yang ada di seluruh dunia dari NTT, termasuk pendeta. Jadi misalnya dia mau ke Eropa, dalam hal ini Jerman. Jerman membutuhkan perawat yang banyak, karena mereka tuh awet tua. Dan kita sebenarnya punya peluang, yaitu syaratnya bahasa Jerman. Maka kalau kita menyiapkan para perawat kita ini, tidak lagi ribut untuk menjadi honorer di ASN, di Nusa Tenggara Timur. Tapi mereka bisa berangkat keluar, dari luar mereka bisa membantu ke NTT untuk menambah remitansi. Remitansinya ini adalah untuk apa? Bantu keluarganya. Dan dia di Jerman, dia bisa juga menjadi duta pariwisata. Tentang misalnya, NTT. dari NTT ini. NTT keluar nih bisa menjadi duta pariwisata sekaligus menjadi misionaris awam. Keluar. Yaitu apa? Misalnya Eropa juga lagi sekarang, kita bilang khawatir, gerejanya sudah dijual, dijadikan museum dan sebagainya. Dengan kehadiran orang-orang dari Nusa Tenggara Timur, ataupun dari Indonesia yang Nasrani, mereka bisa menjadi misionaris awam, tapi sekaligus mempromosikan pariwisata NTT, termasuk produk-produk unggulan dari NTT seperti tenun ikat dan yang lainnya. Ini menarik sekali Pak Gabriel. Jadi sekali jalan, seluruh isu menjadi terpecahkan. Isu kemiskinan, isu kebodohan, isu pengangguran tadi terselesaikan. Isu pariwisata pun terselesaikan. Tapi mulai dari mana idealnya? Kita kan sebuah perjalanan panjang, harus ada step pertamanya. Step paling pertama apa? Jadi step pertama ini adalah bagaimana kan mendata lembaga agama yang sudah punya sekolah vokasi. Siap. Contoh, Keuskupan Agung Ende, dia punya namanya Sekolah Menengah Pertanian yang di Bawai. Betul. Pertanian ini kan ada peternakan, ada juga untuk pertaniannya. Termasuk dia juga punya sekolah, vokasi sekolah tinggi yang ada di Bejawa. Stiper pertanian. Dan yang membutuhkan saat ini adalah Kanada. Kanada, terus juga Taiwan, dan Australia ada. Maupun di Amerika Latin. Kalau ini sudah disiapkan, tinggal bahasanya. Bahasanya dipoles, tinggal dari kita, dari sana, dengan pemerintah juga kontak. Termasuk pusat kontak ya, perwakilan di sana, termasuk misionaris kita yang ada di negara-negara tujuan nanti mau dikirim. Dari tenaga-tenaga kita ini. Maka inilah akan membantu untuk mencegah terjadinya human trafficking. Karena ini mereka berangkat resmi. Dan kita kawal dari hulu sampai hilirnya. Setelah hilir, mereka kalau misalnya mau lanjut terus di sana, mau beranak cucu di sana, tidak masalah. Kalau udah mau pulang, dia punya modal adalah apa? Misalnya dia sebagai pembantu rumah tangga, dia pulang kan dia sudah tahu masakan kuliner, misalnya ala Eropa, ala Italia, ala Australia. Pada saat turis-turis yang datang ke NTT, dia yang membuka usaha untuk wisata kuliner. Menarik. Mengapa? Misalnya dia nanti ke Arab Saudi, saudara-saudara kita Muslim dari NTT, ke Timur Tengah, dia bisa tahu masakannya Timur Tengah, budaya Timur Tengah. Pada saat turisnya ke NTT, dia sudah punya istilahnya wisata kuliner, mereka yang kelola itu. Sudah punya ilmu dan mereka gastronomi. jadi safe-nya di situ. Tapi kalau dia tadi yang misalnya dari seminari kan banyak, betul. tidak semua jadi pastor. Betul. Yang tidak jadi pastor itu mereka dipersiapkan untuk keluar, yaitu apa? Di bidang jurnalistik, di bidang pendidikan, jadi S2, S3 keluar sekaligus. Mereka ini kan pekerja, termasuk di vokasi di bidang lainnya, termasuk kalau ahli kesehatan, terus yang pejuang misalnya hukum, tapi yang teknologi. Jadi dia tidak perlu harus menjadi wartawan di NTT. Dia bisa menjadi jurnalis di Voice of America,
di CNN. CNN, terus di Jerman, Al Jazeera. Mengapa kita tidak siapkan? Yang selama ini kan kita hanya pikirkan adalah yang tamat SMP ke bawah. Sedangkan yang vokasi maupun perguruan tinggi itu kita tidak siapkan. Contoh, Fakultas Perikanan dan Kelautan di Nusa Cendana kan ada. Ya. Nah, sekarang kita tanya, setelah mereka lulus dari situ, kemana? Paling kan lamar jadi pegawai negeri di Dinas Perikanan dan Kelautan. Betul. Mengapa ini kita tidak siapkan? Mereka menjadi nakoda kapal, menjadi orang-orang yang hebat di kapal pesiar di sektor kemaritiman. Ada 7 benua. Betul. Kalau ini NTT dan Indonesia Timur ambil peluang ini sangat bagus. Dan ini sudah ada sekolah vokasinya, yaitu di Keuskupan Manado ada yang namanya Sekolah Menengah Kemaritiman Polaris. Dan anak-anak ini bisa menjadi hitungan ini ide kita yang revolusioner. Betul. Yaitu apa? Kita siapkan mereka, setelah itu mereka pegang nakoda kapal. Kalau perlu dia belajar kapal itu. Kalau tuh bos kapal ini ada anaknya, dia nikah dengan anaknya, sehingga mereka menjadi owner kapal ke depan. Sehingga cita-cita kita menjadi poros maritim ini tidak sekedar wacana, bisa terwujud di Indonesia. Menarik, teman-teman sekalian. Jadi berbicara dengan Pak Gabriel ini sangat detail. Ide, gagasan dibarengi data dan kemudian solusi yang ditawarkan. Pak Gabriel, kita masih berlanjut. Tadi peran pemerintah daerah kita, ya begitulah yang terjadi. Sehingga kemudian salah satu usulan yang kami baca dari Padma Indonesia bahwa untuk NTT dalam konteks human trafficking ini sebaiknya diperlakukan hukum darurat. Ya. Artinya karena memang ya tadi jenazah 67 orang dalam 6 bulan ini kan luar biasa besar dari segi jumlah. Sehingga kemudian dikatakan darurat harus diberlakukan, sehingga peran pemerintah pusat menjadi penting untuk itu. Bagaimana bisa jelaskan? Ya, mengapa kami juga mendorong? Karena begini, kalau dorong orang yang di lokal, dia istilahnya tegar tengkuk dan tidak mau mendengarkan, kita jangan paksa diri. Lama-lama kita baku rauk, kita baku pukul. Seperti polemik Provinsi Flores. Maka ini kita harus strategi advokasi baru, yaitu pentingnya lobby. Lobbynya ini apa? Kita mendorong di presiden. Ada celahnya. Celahnya apa? Kalau ini darurat, maka negara hadir. Atau Nawacita 3 juga negara hadir pada saat rakyat membutuhkan. Inilah kita minta Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi selain presiden, dia juga bagi kami penggiat anti human trafficking dan mau juga rebranding pekerja migran Indonesia asal NTT ini, dia juga sebagai gubernur NTT saat ini. Dalam konteks darurat. Dalam konteks darurat dan de facto. Karena de jure memang Pak Victor Laskodat. Tapi sampai sekarang kan wujud mau potong kaki tangan para mafia human trafficking kan tidak hanya sekedar omongan, lip service. Tapi kalau Pak Jokowi konkret. Konkretnya apa? Karena dia menyadari bahwa ketua harian dan gugus tugas nasional ini lemah, maka dia mengeluarkan perintah langsung untuk adanya Satgas anti TPPO yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Maka orang kita perlu pahami saat ini langsung cepat. Pada selama ini tidak pernah tangkap satupun. Tapi sejak adanya Ketua Satgas sejak Kapolri, semua diberangus. Tapi kalau ini hanya sekedar diberangus, tanpa ada solusi juga percuma. Tapi kami bersyukur bahwa saat ini Kapolri juga sangat cerdas. Bahwa dia langsung membentuk sebuah direktorat baru, namanya Direktorat Perlindungan Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berada di bawah Bareskrim? Di Bareskrim, dan sudah menyiapkan 111 personil untuk menangani ini di Mabes Polri, dan nanti dipimpin oleh seorang bintang 1 dari polisi wanita. Maka ini mengapa perlu di polisi wanita? Karena apa? Perempuan dan anak adalah angka yang tertinggi untuk human trafficking. Maka ada perempuan, irisannya anak, dan tindak pidana perdagangan orang. Selama ini belum ada. Dan ini adalah langkah maju yang dimainkan oleh Pak Presiden Jokowi dan Kapolri. Tapi sejauh mana ide untuk dinyatakan darurat TPPO ini dipahami oleh pemerintah pusat ataupun Pemda?
Sudah sejauh Pemerintah mana? pusat sudah. Oke. Tinggal yang di provinsi ini mereka menganggap ini kami sudah biasa pergi melarat. Oke. Bahkan merantau pun dianggap sebagai melarat. Pergi melarat. Kita harus rebranding baru. Kalau pergi melarat, NTT tidak maju-maju. Jangan jadikan alasan kena miskin, maka kita akan berangkat. Tidak. SDM NTT yang disiapkan. Seperti Filipina. Filipina menyiapkan SDM-nya. Maka kolaborasi pemerintah dan gereja untuk menyiapkan SDM ini. Kalau pemerintah belum ada sekolah vokasinya, mengapa tidak mendukung dananya itu untuk lembaga agama, untuk mempersiapkan SDM-nya. Nah, jadi SDM-nya ini misalnya di Flores. Di Flores kan ada sekolah kelautan, sekolah pertanian dan peternakan, sekolah perikanan, terus ada juga sekolah, maksudnya SMK yang pariwisata yang lain. Ini kalau dikumpulkan, dipersiapkan akan luar biasa. Jadi Balai Latihan Kerja itu tidak harus berwujud proyek untuk membangun, yaitu rehab yang ada dan didorong ke arah situ. Baru nanti menyiapkan LTSA-nya. Tapi jaringan keluar harus menyiapkan juga. Kalau mau keluar itu keluar kemana? Supaya tidak menjadi korban human trafficking. Nah, perlu, yaitu apa? Jaringan dari lembaga-lembaga agama yang mereka ada di luar. Contoh, saya waktu itu mengingatkan pada teman-teman, karena saya juga teman-teman banyak juga yang pastor, saya bilang jangan ke Malaysia cuma napas. Jangan ke Malaysia cuma dengan napas, yaitu pelayanan Natal dan Paskah. Yaitu kan sangat liturgia. Oh, para kritik terhadap teman-teman saya yang berangkat. Mereka bilang, maksudnya apa teman? Saya bilang nanti ke sana. Pada saat napas, kamu data mereka yang ada ini mereka legal atau prosedural atau non prosedural. Nanti bekerjasama dengan pastor paroki di situ data supaya mereka diperhatikan sakramen, pelayanan sakramen, supaya mereka tidak kawin kampung istilahnya, supaya pelayanan gereja, terus anak-anaknya mendapat pendidikan termasuk kesehatan. Kalau perlu bikin bank data, nanti kami bantu untuk berkoordinasi dengan Kemenlu, perwakilan RI supaya mereka mendapatkan paspor dan visa kerja. Dan ini yang tadi hanya umumnya napas, pergi misa pulang, sekarang sudah ada tambahan. Nah, ini saya kira inilah saya harus jempol dan teman-teman nih. Kamu sudah bukan lagi napas, tapi napas plus. Betul, ini menarik. Jadi memang beberapa rekan-rekan kita pastor itu setiap Natal dan Paskah itu diundang untuk menjadi imam atau pastor memimpin misa Natal dan misa Paskah di Malaysia, di Singapura, baik Malaysia Barat, Malaysia Timur, dan tadi usulan dari Pak Gabriel bahwa sebaiknya itu Natpas Plus. Pastor, teman-teman pastor mohon bisa memahami usulan dari Pak Gabriel. Kembali begini Pak Gabriel. Tadi saya melihat Pak Gabriel memakai selendang Sumba. Pasti ada alasan yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita. Ya. Jadi ini adalah namanya kalau di korban human trafficking kan yang dilakukan pertama kan penyelamatan. Betul. Penyelamatan, terus setelah penyelamatan maka yang dilakukan adalah asesmen untuk pendampingan psikologis. Setelah psikologis, perlu pendampingan rohani sesuai dengan agamanya. Memang misalnya ini Sumba. Di KTP-nya agama Kristen. Tapi sebenarnya dia penganut Marapu. Jadi jangan kita paksa dia untuk doa Kristen. Karena hanya KTP-nya yang Kristen, tapi dia adalah penganut Marapu. Nah, ini yang aliran kepercayaan belum diakui di negara ini. Ya. Saat ini kan baru terjadi. Nah, ini maka mereka punya ini sendiri. Jadi setelah ada kesehatan dan mereka ada namanya kita siapkan program integrasi. Integrasi itu mereka menyiapkan asesmen oleh psikolog. Kira-kira minat dan bakatnya di mana. Kalau ternyata minatnya adalah menenun, ya nanti kita dorong untuk menenun. Maka untuk lanjutan apa namanya program integrasi, program reintegrasi. Bahwa dia punya modal disediakan, nanti dia bisa menenun sekaligus untuk melawan lupa, memoria passionis. Tapi khusus untuk hukum itu setelah dia pulih dulu. Jangan belum apa-apa kita langsung main hukum. Artinya mereka sudah jadi korban nih. Sudah jadi korban. Yang pertama dilakukan adalah menyembuhkan luka mereka. Menyembuhkan luka mereka itu baik tadi psikologis maupun rohani. Karena misalnya dia juga potensi dia mau bunuh diri. Maka butuh pendamping rohani.
Nah, ini juga perlu. Dan setelah di asesmen semua, baru nanti proses hukumnya untuk melamar. Karena kalau tidak, kalau ini ternyata setelah kita mapping, asesmen, lawannya dia ini adalah backingnya baju hijau dan baju coklat, maka kita urungkan niat dulu. Nah, kalau sekarang sudah bisa karena ketua satgasnya dari Kapolri. Kalau dulu kita urungkan niat, karena keselamatan korban ini paling utama. Ya, sehingga dia bisa kembali dan tidak diteror lagi. Maka ada satu hal, kalau yang traffic dia di kampungnya adalah keluarga sendiri, kita tidak kirim ke kampungnya. Nah, kalau perlu dia tadi bisa menenun, tapi kalau dia bisa sekolah, dia sekolah lagi. Jangan kembali, nanti mereka menjadi istilahnya penyintas yang menyampaikan tentang buruknya ini. Jadi khusus untuk di luar negeri, saya nyambung tadi, mereka kalau ini ada tanda, oh ini dari mana? Kalau di luar negeri, kita tidak mengenal suku, agama, ras. Waktu itu kalau ada korban yang minta tolong, misalnya saudara-saudara Muslim, kita bilang lari ke gereja, karena nanti di gereja akan membantu kamu. Nah, bukan karena agama, lari ke gereja karena gereja akan membantu untuk menyelamatkan nanti memulangkan Indonesia. Baru perlu ada rumah aman. Nah, itu yang sudah adakah rumah aman untuk kita di rumah aman di negara ini ada, tapi bagi kami dalam tanda petik itu rumah penampungan, belum rumah aman. Rumah aman ini lembaga agama sudah punya rumah aman, yang seperti yang tadi saya sampaikan, mulai penyelamatan sampai dengan program reintegrasi. Nah, kalau dia sudah reintegrasi, maka dia bisa mampu untuk diri sendiri, dan mereka ini juga bisa menghidupkan keluarganya. Nah, sehingga dia tidak traumatik lagi. Nah, kuncinya ini di NTT sangat bisa. Tapi mengapa ini tidak dilakukan? Belum ada goodwill-nya, kemauan. Maka ini perlu juga rebranding, adalah rebranding dari para pemimpin di NTT. Baik pemimpin di kabupaten maupun di provinsi, termasuk DPRD-nya. Jadi Pak Gabriel melihat bahwa leadership kepemimpinan kita di Nusa Tenggara Timur dalam konteks pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, human trafficking ini masih sangat lemah. Lemahnya begini, Presiden sudah nyatakan ini darurat human trafficking, tapi mereka tidak menganggap ini sebagai darurat. Kalau yang namanya darurat, maka kebijakan juga harus darurat. Antara lain tadi, jadi daruratnya itu apa? Loh, karena misalnya di Kabupaten Ngada lah, sambil contoh. Karena ini darurat, maka saya harus ikut apa perintah Presiden. Perlu adanya Perbup tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan human trafficking. Perlu adanya rumah aman bersama dengan susteran. Perlu ada untuk BLK, pemberdayaan. Kalau dia belum ada, bersama dengan vokasi, yaitu SMK Pertanian di Buawai, dan juga misalnya Stiper di Padang Leda itu. Artinya goodwill tadi harus diwujudkan dengan kebijakan regulasi plus finansial dong. Finansial. Artinya, dan itu belum ada namanya kuasa anggaran untuk khusus ini. Ini kan ada rencana aksi nasional, kan ada anggaran. Kita belum ada rencana aksi daerah. Jadi lebih banyak mengutamakan saat ini, mengutamakan proyek ketimbang mengurus manusianya. Wow, ini catatan. Untuk catatan kritis kami, kita di sana lebih banyak urusan proyek, karena ada duitnya dan komisinya, daripada urus manusia. Tapi kalau kita urus manusia, NTT ini, itu hebat. Dan menjadi NTT bisa menguasai dunia. Atau tidak hanya di bidang keagamaan, tapi semua sektor. Atau begini Pak Gabriel, salah satu isu kita di negara ini adalah soal data. Jangan-jangan Pemda atau pemerintah di provinsi kabupaten kita di Nusa Tenggara Timur melihat bahwa kenapa ini belum genting, belum darurat, karena data atau angka-angka yang tadi kan yang baru dikumpulkan oleh teman-teman di Padma adalah jenazah yang datang, yang kargo yang sampai. Sebenarnya angka persis korban human trafficking di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa? Jadi begini, ini kan ada dinas ini. Ya. Yang sebenarnya tugasnya dinas ini. Oke. Dinas kan ada dinas tenaga kerja. Betul. Dan transmigrasi. Semua dinas kan ada. Betul. Kalau semua dinas ini kolaborasi, kan ada badan statistik. Betul. Kan bisa tahu. Maka kerjasama dengan kepala desa. Nah, kalau kepala desa dia masih menjadi kepala dosa, kita kerjasama dengan kepala umat basis, kelompok umat basis. KUB. Situ ada ketua lingkungan. Karena saya pengalaman jadi ketua lingkungan. Nah, ketua lingkungan kan penyebang data. Siapa yang daftar, kakaknya ada, dia koska,
atau dia mahasiswa, itu kita akan buat pelayanan. Ini kalau data mulai dari kelompok umat basis berkolaborasi dengan kepala desa, nyampe ke nanti kabupaten, itu menjadi bank data bisa tahu. Dari ini yang berangkat ke Malaysia siapa saja. Kan akan ketahuan. Betul. Rumah ini kan tidak ada. Orangnya kemana ini? Betul. Apakah ke Papua, ke Jakarta, atau ke Malaysia? Itu bisa di-tracking. Nah, saat ini trackingnya baru dari jenazah. Tapi kalau tanya di dinas tenaga kerja, mereka tidak lapor. Jadi bapak ini menjadi raja. Bukan melakukan pelayanan. Namanya pejabat publik atau melayani, yaitu turun ke kampung-kampung untuk data ini. Nah, saya punya pengalaman untuk data. Nah, saya masuknya, mereka kalau di luar negeri, para pekerja kita ini paling takut kakaknya Romo atau suster loh. Kalau bilang kita, mereka bisa tipu kita ini. Kakak kami aman-aman saja. Tapi kalau tanya suster, kau ada di mana? Kau ada paspor tidak? Oh tidak, ini kakak suster. Baru mereka jujur ya? Mereka jujur. Nah, ini jujur bilang. Terus kau ada di mana? Oh di sini. Kau data ya berapa orang di situ? Nah ini karena saya waktu itu bikin sosialisasi di Minahasa Selatan, ada suster Ursulin juga dari Flores. Saya bilang suster coba cek. Nah, dia bilang dia kerja bagus. Ini apa Om Gebi di Malaysia. Coba cek baik-baik di Kinabalunya di mana. Suster telepon. Dia bilang, kami tidak ada paspor. Oh berarti suster tidak marah. Oh berarti ini ilegal nih, jalur tikus. Maka datanya ada berapa? Nah ini yang dari data ini kita bisa tracking untuk membuat paspor mereka. Supaya daripada mereka ditangkap dan pulang, lebih baik nanti penjaminnya adalah paspor Peroki. Paspor Peroki, karena mereka punya suara-suaranya bagus, paspor Peroki tidak mau mereka pulang. Maka dijamin untuk urus apa? Ke konsulat jenderal di Kinabalu. Ataukah di kedutaan besar. Maka ini kolaborasi dengan pemerintah sangat penting. Sedangkan tadi dinas-dinas kita ini, minta maaf saja, nanti ini juga kita perlu roba untuk bekerjasama lah. Kolaborasi pentahelix menurut saya, yaitu pemerintah, akademisi, nanti juga lembaga agama, terus juga rakyat, masyarakat, plus pers. Pers media. Pers termasuk kayak podcast begini. Ini perlu untuk apa namanya sosialisasi. Sehingga nanti kalau mereka ada masalah, kontak kepada siapa? Misalnya dia di masalah ada di Malaysia. Misalnya kontak ke misalnya orang kita, nanti orang kita infokan ke saya koordinasi dengan kedutaan besar di Malaysia. Kalau dia di Kuala Lumpur, oke. Kalau dia ada di Kinabalu, kita langsung ke Kinabalu tadi dengan konsulat RI di sana. Mereka akan cepat untuk terjun. Itu yang kolaborasi. Dan kalau pemerintah provinsi dan kabupaten mau kolaborasi dengan lembaga agama, saya kira tidak menjadi masalah. Dan bisa kerjasama tadi dengan sosialisasi begini. Berapa sih duit yang dikeluarkan untuk sosialisasi? Karena di orang kita ini, itu dia itu budaya menonton, bukan budaya membaca. Ya, saat ini. Dengan dia menonton, dia akan tahu. Oh, ini pesan disampaikan. Dia bilang ingat. Saya coba telepon yang ada di Malaysia. Jangan-jangan mereka ini tidak punya paspor. Mereka akan jujur. Kami korban human trafficking melalui jalur Medan, jalur Pontianak, atau jalur Nunukan. Nah, ini bisa kita bantu. Dari yang migrasi ilegal, rentan human trafficking, bisa menjadi legal. Dan mereka ini bisa membantu untuk apa? Supaya mereka legal. Supaya mereka ke rumah sakit itu tidak menjadi hambatan. Yang kedua, asuransi jiwanya ada. Kalau mereka pulang, ada di cover asuransinya. Hak-hak mereka pada saat bekerja akan dipenuhi. Maka kalau kita urus benar dan dia prosedural, maka pada saat mati pun, keluarga, istri, anak tidak menjadi masalah. Jadi sudah saatnya kita stop berjual orang NTT. Stop berjual orang NTT. Itu kata kunci yang kita cari supaya nyambung. Stop berjual. Kalau bilang stop human trafficking, mereka terlalu di kampung tidak bisa bahasa Inggris. Apa ini? Binatang apa ini? Tapi stop berjual orang NTT, bilang, jangan baku jual kami. Nah, itu mereka akan lebih kena di masyarakatnya. Jadi stop berjual orang NTT. Karena harkat martabat manusia itulah yang utama. Citra manusia, imago Dei, itu menjadi nilai Kristiani yang selalu kita junjung tinggi. Pak Gabriel, masih lanjut, podcast kita masih menarik.
tadi salah satu peran yang harus dimainkan adalah peran kepala desa. Di mana kita tahu bahwa tadi dikatakan jangan sampai kepala desa menjadi kepala dosa. Apalagi mereka sekarang diberi ruang untuk 9 tahun dengan keputusan undang-undang terbaru. Ini peran yang harus bisa dimainkan dengan baik. Kita tahu bahwa kadang-kadang warga kita di Flobamora tergiur pergi ke Malaysia, pergi ke Arab sana atau ke Taiwan, ke Hong Kong. Itu tuh karena rayuan dari orang-orang yang dipercaya di desa tersebut. Betul. Salah satunya kepala desa. Ya. Advokasi atau sosialisasi seperti apa yang sebaiknya Padma dan kita semua yang prihatin dengan isu tindak pidana perdagangan orang ini harus kita mainkan. Ya, jadi selain tadi mereka yang tahu dan juga menjadi pemain, tapi mereka ini juga mendapatkan dana, dana desa besar. Sekarang kita perlu pendampingan di desa, yaitu apa? Bank data di desa. Itu perlu juga IT untuk di desa supaya warganya itu memang berangkat kemana itu ada data di desa. Misalnya dia ada di Malaysia, Malaysianya di mana? Itu ada petanya di desa dan ini perlu membackup di desa. Jangan biarkan kepala desa sendirian. Kalau perlu para sarjana ini, termasuk CSO, pendampingan di desa juga soal bank datanya. Selain bank data, kapasitas dari pengurus desa itu. Sehingga mereka kalau yang pulang menjadi purna PMI, masuk ke desa, mereka ini bisa menjadi instruktur. Instruktur untuk pemberangkatan. Maka penting juga kolaborasi tadi dengan vokasi. Misalnya di Sumba, di Sumba Barat Daya, yaitu di Letekonda, itu ada lahan 5 hektar. Di situ ada bangunan BLK dan bangunan layan terpadu satu atap. Instrukturnya yang belum maksimal. Maka mereka bisa, pemerintah 4 kabupaten di Sumba, bisa bekerja sama dengan Sekolah Hotel Sumba, dengan SMK Don Bosco, di sana yang otomotifnya bagus, untuk melatih orang-orang ini untuk berangkat ke luar negeri. Kalau kesehatannya itu mengalami masalah, maka mereka kan tidak berangkat. Tapi mereka sudah dapat sertifikat, mereka bisa kerja di situ. Dan kelemahan yang utama tidak hanya kesalahan di pemerintah provinsi, tapi di pusat juga, yaitu di Kemenaker. Kemenaker, kami catatan kritis untuk Kemenaker, khusus Dirjen Volatas, adalah mereka lebih banyak membangun BLK komunitas. Dan itulah yang membuat maraknya human trafficking dari NTT. Karena tidak ada BLK pekerja migran Indonesia yang khusus dan layanan terpadu satu atap. BLK komunitas bagi kami inilah program politik untuk sesuatu mau mendapatkan suara konstituen. Itu stop sudah. Stop juga, ini salah satu juga yang menghambat. Maka bangun BLK profesional, training center yang bagus, kayak tadi sudah ada 5 hektar, mengapa tidak siapkan dengan asramanya, dan mereka dilatih, kalau dia tidak lolos kesehatan, dia tidak harus berangkat ke luar negeri, dia di dalam negeri, tapi sudah terlatih. Nah ini yang menyiapkan. Dan dana desa itu bisa dialokasikan untuk membiayai warga desa yang punya potensi tadi. Misalnya dia bisa menenun, dia ada untuk menenun, tapi juga marketnya untuk pemasaran. Untuk pemasaran lewat apa? Seperti orang kita ini, untuk dipasarkan. Tidak ada, ataukah dengan dia melek terhadap, sebenarnya Kominfo, ini bukan kena ada di tempatnya Pak Nando, Kominfo ini sudah melatih mereka untuk melek digital. Literasi digital. Sehingga literasi digital ini mereka menjadikan program untuk pemasaran, yaitu produk-produk unggulan di desa tersebut. Ini Pak Nando juga di Soko kan sudah lakukan. Saya kira ini seperti Nandowatu harus dihidupkan misalnya di seluruh NTT. Untuk ini kan contoh di Jawa Barat, mereka mempromosi produk-produk, sebenarnya adalah produk-produk dari desanya itu. Kita punya produk ini. Tidak harus kain yang besar, tapi produk selendang, tapi produk juga kaos yang motifnya dari kita, termasuk juga kalau nanti ini dalam pasarnya adalah kampanye pileg, pilpres dan pilkada, produk-produk kita ini bisa dikaitkan dengan ini kaos-kaos itu, sehingga bukan lagi lambang-lambang dari partai-partai itu, tapi kain ini yang bisa dipromosikan. Itu juga membantu pada UMKM di tingkat desa tadi. Baju lambang partai boleh tapi ada motif. Ada motif. Misalnya dia mau caleg dari Kabupaten Sika, motif
Ini dari Sika Kabupaten kan Sika. bisa. Betul. Nah, ini dia mau caleg dari Sumba. Motif Sumba dipakai. Motif Manggarai dipakai. Saya sudah mulai pakai begitu. Untuk sekaligus, karya Mastro. Betul. Itu ada di NTT. Perempuan NTT memiliki karya Mastro yang luar biasa. Melalui Yaitu tenun. Menenun. Dan ini oleh Gari Nugroho, dia menemukan sebuah patung tenun yang dari NTT ada di Australia. Berarti karya teknologi tingkat tinggi itu ada di NTT, yaitu melalui perempuan NTT ini. Tapi mengapa kita tidak menghargai perempuan NTT, harus dia menjadi beban yang menjadi korban human trafficking? Ya, kita menghargai lagi, contoh Marian Cekabu. Marian Cekabu sebagai korban human trafficking, tapi dia bisa mandiri kena dengan tenun. Karena melalui tenun pada saat dia disiksa, dia ada bikin karya apa? Menenun ini. Ya. Nah, ini karya tenun ini juga kami sudah promosikan untuk pemberdayaan dari teman-teman penyintas ini. Nah, ini salah satu. Tapi kalau dia punya jagonya memasak, nah itu saudari kami dari korban human trafficking, modus operandi pengantin pesanan, itu sekarang dia jago untuk memasak. Dan ini di mana, Pak? Di Dayak, Kalimantan. Nah, itu sudah jalan. Termasuk yang di NTT, yaitu dia pandai memasak. Dan itu potensi-potensi seperti ini sebenarnya tidak perlu biaya banyak. Hanya mental kita, mental di birokrat kita di NTT adalah kalau yang ada proyek pasti ada doi. Tapi urus SDM, ya bodo amat lah, terserah kau lah. Itu yang kita harus mindset baru ini. Yeah. Rebranding PMI NTT, saya yakin orang NTT kalau keluar, dia diatur bagus, dia menjadi luar biasa. Saya punya cita-cita, Jerman membutuhkan perawat, kita siapin betul, kita kirim ke Jerman, Australia, sehingga kompetitor kita adalah dari Filipina sama dengan dari India. Betul. Mengapa India menguasai dunia? Karena dia menguasai bahasa Inggris. Kalau ini kita latih bahasa Inggris, latih Mandarin, dan di dunia akan membutuhkan. Contohnya saja, kita himbau para misionaris kita. Di tiap parokinya di luar negeri, dia bisa membantu 5 anak NTT kerja di situ. Wow, menarik nih. Itu akan membantu juga mengurangi human trafficking. Karena data terkini sekitar lebih dari 200 misionaris kita yang tersebar ada di berbagai negara. Kan dia juga bisa mempengaruhi kebijakan publik di negara tersebut. Betul. Bisa dia melobi, kan ada misalnya pengusaha di situ di bidang kapal. Kami mau kerjasama. Tinggalkan resminya kan dengan pemerintah negara. Ada perwakilan RI. Oh, butuh dari NTT berapa perawat? 500 perawat. Kita himpun, latih mereka. Dia ke Jerman. Yang berbahasa Jerman kan selain Jerman. Betul. Austria. Swiss. Bisa. Ya. Dan ini kan ada misionaris, baik yang tarekat maupun yang keuskupan juga berkarya di sana. Kita ada ya di sana ya? Misalnya Romo Stevolo betul. Yang di Swiss. Dari Romo bisa membantu 10 orang dari NTT, dia akan berkembang di sana. Jadi misalnya gereja yang selama ini hanya 10 orang, karena ada orang NTT bisa tambah banyak. Nah ini, begitupun di negeri jiran Malaysia. Saya berterima kasih pada keuskupan dan pastor paroki di Malaysia, mereka proaktif. Dia bilang, Gabriel, mereka jangan dipulangkan ke NTT. Karena mereka sangat membantu urusan hari Minggu. Core bagus, tapi saya bilang jangan cuma andalkan core-nya. Kalau perlu mereka ini juga dibantu supaya bisa membantu di kampung. Nah ini yang bisa membantu seperti kita ini bisa kuliah tinggi kan. Siap. Itu kan dari mereka yang kerja keras di luar negeri. Nah, rebranding baru ini kita mulai naik. Tidak hanya tadi yang kirim sebagai pembantu rumah tangga, kalau perlu yang lulusan vokasi sama perguruan tinggi di NTT disiapin, yaitu soal bahasa sama kultur di wilayah tersebut. Tapi pendamping rohaninya kita libatkan misionaris yang ada di seluruh dunia. Ya, tadi Pak Gabriel menyebutkan Romo Stevolo. Romo Stevolo ini adalah imam diocesan Keuskupan Agung Ende yang saat ini sudah 5 tahun lebih bertugas di Swiss. Di dekat pegunungan Alpen dan membantu masyarakat Swiss dalam urusan rohani. Kami berharap pada suatu titik tertentu nanti kami akan berbicara dengan Romo Steve, mungkin by Zoom, untuk berbicara tentang ide besar gagasan dari Pak Gabriel, bagaimana melibatkan misionaris kita di lebih dari
200 titik tadi, 200 orang tadi, untuk kemudian mencegah, melakukan tindakan untuk memberantaslah tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking ini. Itu juga mengapa kalau tadi Pak Gabriel menyatakan bahwa menenun itu adalah bagian maestro ibu-ibu kita. Sedari awal podcast orang kita menyadari itu, betapa tenunan adalah karya terbaik dari ibu-ibu kita. Kami host podcast orang kita sedari episode pertama sampai di episode ke-7 ini selalu mengenakan tenun-tenun hasil karya kerajinan tangan ibu-ibu kita. Salam hormat untuk ibu-ibu penenun kita yang terus tidak hanya menenun kain, tapi juga menenun tentang kebinekaan, menenun tentang hal-hal baik untuk Nusa Tenggara Timur. Pak Gabriel, terakhir, bagaimana masyarakat kita di NTT bisa membedakan tawaran-tawaran yang ada arahnya ke human trafficking? Karena banyak situasi terjadi, mereka tidak tahu persis ini benaran bekerja di sana dengan pada waktunya, pada tempatnya, bukan bagian dari mafioso perdagangan orang tadi. Seperti apa membedakan? Ya, untuk membedakan itu selain tadi pemerintah, tapi juga peran dari media dan juga seperti orang kita ini. Siap. Yang menginformasikan tentang modus-modus baru yang akan mempengaruhi orang-orang tergiur. Misalnya, nanti ada beasiswa ke Eropa. Nah, itu nanti biar membantu, misalnya kami bisa menginformasikan untuk cek. Atau seperti tadi Pak Terstep, banyak lain kan akan cek. Benar nggak ada program ini dan siapa PT yang mengurus ini? Ternyata setelah di tracking itu nggak benar, itu salah satu informasinya. Artinya sampai jejaringnya. Jejaring ini sangat penting untuk mengecek informasi. Sebelum dia menentukan pilihan. Kalau PT-nya jelas, berarti perusahaannya terdaftar di Kemenaker. Yang sampai too good to be true. Jadi itu baik P2P, itu kan hak orang untuk berangkat P2P, maksudnya privat to privat, atau ke business to business. Ada juga G2G, government to government. Nah, ini yang perlu dicek, karena kita punya perwakilan RI, tapi kita punya jaringan misionaris di seluruh dunia, sehingga mereka bisa bantu ngecek di wilayah ini ada nggak seperti itu. Kalau itu tidak ada, berarti ini tipu. Betul. Nah, itu kita waspadai. Maka data mengenai orang yang datang rekrut ini kita akan cek legalitas mereka sebagai apa yang datang merayu nih. Maka podcast seperti orang kita ini sangat penting supaya kalau misalnya datang merayu, kita bisa tahu cek legalitasnya ada tidak, atau dia tiba-tiba datang uang banyak. Ini kamu siapa, dari perusahaan apa, bisa di tracking, bisa juga cek ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ataukah kepada gereja. Ada juga nanti kita ini masukkan juga buat pastor-pastor paroki maupun juga para pendeta ataukah juga para dai dan ini yang imam masjid. Hati-hati juga. Ada juga mafia human trafficking yang membawa sumbangan. Misalnya, nih Pastor Nando ini ada sumbangan kami tahu Bapak Pastor mau bangun gereja nih. Ini ada sumbangan kami 50 juta. Tapi tolong siapkan anak-anak untuk kami bawa. Itu juga salah satu modus operandi. Perlu dicek dulu. Uangnya itu dia baik hati, tapi sebenarnya ini berbulu domba. Itu hati-hati, karena itu nanti bisa kena. Ada juga modus baru adalah yang misalnya surat baptis itu kan juga menjadi bukti, alat bukti hukum. Nah, mereka akan membaptis baru supaya naikin umurnya bisa bikin KTP. Ini juga modus operandi pakai agama. Mereka lebih lincah. Sekaligus mereka lincah, kita harus lebih cepat. Jangan menunggu. Atau nanti Tuhan tolong, tidak. Tuhan akan tolong kalau kita juga bekerja secara aktif itu. Nah, untuk NTT kita rebranding, kita bisa. NTT bukan tidak bisa, sangat bisa. Kalau kita mau kolaborasi. Pentahelix. Pentahelix ini. Kalau ada yang pariwisata kan mereka bilang nanti lebih banyak lagi hexahelix. Kita pentahelix dulu aja. Karena mengapa pers atau podcast seperti ini penting? Karena ini akan berdampak kepada masyarakat. Dia nonton ini, dia akan tahu, kalau gitu nanti kami cek di Pak Gabriel, ataukah di Pak Nando, atau siapapun. Ini benar nggak perusahaan ini? Kita akan cek di Kemenaker, benar nggak terdaftar? Enggak, udah terdaftar. Berarti tipu. Nah, ini yang penting. Sosialisasi juga perusahaan-perusahaan yang sah untuk sebagai namanya P3MI, Perusahaan Penggerak Pekerja Migran Indonesia. Nah, itu yang perlu. Dan
saya kira bisa juga kerjasama tadi swasta tuh swasta. Misalnya misionaris kita yang di sana dia kenal baik dengan perusahaan kapal pesiar, bisa kerjasama dengan sekolah vokasi bidang kemaritiman seperti Polaris di Manado. Apakah di Keuskupan Agung Ende ataukah di Uskupan di Papua dan sebagainya sudah ada sekolah-sekolah vokasi yang bisa juga kita siapkan untuk mengirim tenaga-tenaga ini ke bursa pasar internasional. Itu perlu. Pokoknya intinya kita warga NTT jangan cepat tergiur terhadap tawaran-tawaran yang mungkin terasa keren, terasa besar gajinya, terasa membawa akan dampak baik bagi ekonomi keluarga, tapi pastikan kita hati-hati. Pak Gorel mungkin bisa ke sini langsung berbicara di kamera ini, tips dan trik bagaimana mencegah tindak pidana perdagangan orang. Langsung berbicara ke kamera ini, berbicara langsung kepada warga Flobamora di Jaga Digital. Ya, untuk adik-adikku yang mau berminat untuk menjadi pekerja migran Indonesia, baik angkatan kerja antar negara maupun angkatan kerja antar daerah, itu hati-hati dengan bujuk rayu orang yang menawarkan gaji yang tinggi, tapi dia sebenarnya tidak memiliki legalitas. Maka paling utama adalah segera cek di Disnaker Trans terdekat, dan juga bisa juga mengontak ke kami di penggiat anti human trafficking, termasuk juga untuk migrasi aman, karena kita punya namanya Gemah Hatimiyah, Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman, dengan kepala desa untuk koordinasi dengan kita. Nanti kami akan membantu di 0813 602 85235 untuk kontak. Kami siap-siap bisa akan memberikan informasi dan data, termasuk koneksi ke kementerian terkait dan termasuk juga ke perwakilan RI di luar negeri, termasuk para misionaris. Itu kita harus lawan bersama, stop bajual orang NTT. Terima kasih banyak Pak Gabriel. Stop bajual orang NTT. Kita sendirilah yang menentukan nasib kita, nasib Nusa Tenggara Timur, dan nasib kita sebagai manusia. Kita harus senantiasa tegak, lurus untuk mencintai, menghormati harkat dan martabat manusia. Manusia sebagai citra Allah, Imago Dei. Terima kasih banyak Pak Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, yang sudah berbicara banyak tentang bagaimana kita harus segera mengakhiri atau setidak-tidaknya mengurangi tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih banyak. Ya, dan ada salamnya untuk melawan, stop bajual orang NTT dan rebranding PMI Nusa Tenggara Timur yang unggul. Stop bajual orang NTT. Ya. Terima kasih.